Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Ustini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada materi yang bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, maaf ini salah ketik ya, harusnya kelas 8. Kelas 8 ya, maaf. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang relasi dulu ya. Jadi yang kemarin kita di kelas sudah sedikit banyak sudah bicara tentang relasi ya. Nah, jadi pengertian relasi kemarin adalah hubungan ya. Hubungan. Relasi itu adalah hubungan, keterkaitan dari dua himpunan, yaitu himpunan A, himpunan ke B. Nah, jadi kalau kita terjemahkan atau kita definisikan relasi atau hubungan dari himpunan A ke B itu adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Kayak gitu, gampangnya kayak gitu. Nah, relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, kuadrat dari, akar dari, dan sebagainya. Ya. Kemudian contoh, diketahui himpunan A. Ya. Jadi kalau kita bicara himpunan, nama himpunannya itu harus ditulis dengan huruf besar ya. Nah, ini saya sedikit mengingatkan. Kemudian pakai sama dengan dan diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, A kurang dari B. Nah, siapa? 1 itu kurang dari 2 dan kurang dari 3, betul? Ya. Kemudian 2 itu kurang dari 3. Ya, betul. Nah, 2 kalau Ustazah kasih tanda panah ke sini kan berarti 2 bukan kurang dari 2 ya, karena 2 itu sama dengan 2. Nah, berarti makanya kenapa ini tidak ada panah ke sini dan seterusnya. 3 juga kurang dari siapa? Nggak ada. 3 itu kurang dari 1 salah, kurang dari 2 salah, kurang dari 3 juga salah. Enggak, bukan itu ya. Oke, berarti 4 juga begitu. Nah, jadi ini salah satu gambaran yang dinamakan dengan relasi. Kemudian, nah, diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Ya, seperti itu. Kemudian untuk himpunan A disebut domain atau daerah asal. Daerah asalnya berarti himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan itu berarti ini, Nak. Himpunan B-nya. Ini daerah asal, domain, ini adalah daerah kawan atau kodomain. Nah, ada lagi namanya itu range, Nak. Anggota himpunan kodomain yang merupakan pasangan dari anggota domain disebut range atau hasil. Jadi ini yang hasil itu yang ini. Bentar ya, saya tunjukkan pakai pen. Nah, ini yang hasil itu ini berarti 2 dan 3 saja. Jadi kalau daerah asalnya ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau daerah kawannya 1, 2, 3. Nah, kalau daerah hasilnya itu hanya 2 dan 3 saja. Kayak gitu. Daerah hasil itu daerah kawan yang ada pasangannya dengan daerah asal. Maksudnya gitu. Oke, tahu bedanya ya antara daerah kawan dan hasil? Oke, daerah hasil ini juga disebut dengan range. Nama lainnya. Oke, next. Nah, menyatakan relasi. Jadi untuk menyatakan relasi itu ada banyak ya, ada banyak caranya. Ada 3. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ini kemarin di tatap muka sudah saya jelaskan juga. Diagram panah, contohnya seperti ini. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli, dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B himpunan
olahraga. Nah, jadi Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, Budi dan Badri suka basket. Nah, jadi nanti ada 2 himpunan. Nah, himpunan yang pertama adalah himpunan anak, himpunan yang kedua adalah himpunan olahraga. Nah, gitu. Kemudian, nah tadi ini. Jadi ini himpunan A, itu ditulis di diagram yang pertama. Ini adalah daerah apa tadi? Ya, domain. Oke. Ini, Pak. Oke. Iya. Oh, oke. Oke. Di sini adalah domain dan ini adalah kodomain ya, Nak ya. Nah, terus kemudian nah, ini adalah daerah asal dan itu daerah kawan. Nah, tadi Anto itu sukanya sepak bola, Andi suka voli dan basket, ya kan? Budi sukanya basket dan sepak bola. Jadi tinggal ngasih panah aja gitu loh, Nak. Kemudian Badri itu sukanya basket dan sepak bola. Nah, berarti daerah hasilnya apa aja, Nak, atau range-nya? Ya, jadi semua ini yang kodomain ini juga sebagai hasil semua atau range ya. Karena kebetulan yang ada di dalam himpunan B atau di kodomainnya semuanya berpasangan dengan yang di A. Jadi semua anggota kodomain ini juga sebagai range-nya gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh kedua diagram panah. Diagram panah nggak harus lingkaran, Nak, bisa kotak gitu ya. Diketahui himpunan P itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari. Nah, terus kemudian yang B faktor dari. Nah, kita ngerjakan yang A dulu, Nak. Yang A. Berarti A dan B ini nanti gambarnya beda, iya. Karena hubungannya beda atau relasinya beda. Yang A ini setengah dari, yang B faktor dari. Ya, kayak gitu. Kebetulan nomor 2 ini soalnya ada 2. Nah, untuk yang A itu setengah dari. Antum coret, antum kasih tanda panah, 1 itu setengah dari berapa? 2, betul. 2 itu setengah dari berapa? 4. Oke, good. 3 setengah dari berapa? 6. Oke, 4 setengah dari berapa? 8. Nah, inilah namanya diagram panah. Ini domain, ini kodomain, dan range-nya ini. Semuanya jadi range ya. Oke, next yang B. Faktor dari ya, Nak ya. Oke, faktor dari. Oke, 1. Faktor dari berapa? 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8. 1 itu faktor dari semua bilangan. Ya. 2 itu faktor dari berapa? 2, 2 sendiri, 4, 6, dan 8. 3 faktor dari berapa? 2 bukan, 4 bukan, oh 6 saja. Nah, kalau 4 faktor dari berapa? 4 dan 8. 4 bukan faktor dari 6 toh, Us? Oh, bukan. Bukan ya. Nah, itu. Jadi makanya kemarin kalau ada yang tanya, Us, dalam materi relasi ini pakai ngitung, Nak? Enggak. Ya pakai ngitung, tetap ya, tetap pakai ngitung, tetap antum menggunakan perkalian juga. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang diagram Kartesius. Contoh. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, kalau tanda titik 3 kayak gini, Nak, maksudnya adalah 1, 2, 3 itu terus kemudian dan seterusnya gitu dan seterusnya sampai 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B. Dengan, nah relasinya apa? Oh, hubungan A, 1 lebihnya dari dan B akar kuadrat dari. Nah, yang A dulu. 1 lebihnya dari. Jadi yang pertama, 1 lebihnya dari siapa, Nak? Oh, nggak ada ya di sini. Oh, 1 lebihnya dari nggak ada. Oke, berarti 1 itu nggak ada temennya ya. Kemudian 2 lebihnya dari siapa, Nak? 1. Oke. 3, 1 lebihnya dari 2. 4, 1 lebihnya dari 3. 5, 1 lebihnya dari 4. Kayak gitu ya. Kemudian 6, 1 lebihnya dari 5. Oh, harusnya ada di sini. Oh, sorry. Ya, 6, 1 lebihnya dari 5. Harusnya ada di sini. 7, 1 lebihnya dari 6. 9, sorry. Sorry.
anggotanya A tadi hanya sampai 5. Ya, anggotanya A hanya sampai 5, jadi 6 ini nggak ikut ya. 6 ini nggak ikut, soal ini nggak jadi. Ya, karena anggota himpunan A hanya sampai 5, jadi jangan sampai kebablasan. Ini mungkin karena pengaruh gambarnya aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi 689-nya nggak ikut karena bukan anggota himpunan A yang di depan tadi. Kemudian yang B itu adalah akar kuadrat dari. Nah, sekarang 1. Itu akar kuadrat dari 1. Kemudian 2, itu akar kuadrat dari berapa? Nah, 4, ya betul. 3, akar kuadrat dari 9. 4, akar kuadrat dari nggak ada, harusnya 16. Tapi 16 nggak ikut dia himpunan B ya, nak ya. Jadi nggak punya anggota dia, nggak punya pasangan dia. 5 juga begitu, nggak punya pasangan karena 25-nya tidak masuk di dalam anggota himpunan B. Kayak gitu. Nah, jadi ini. Jadi range-nya berapa aja, nak? Range-nya. R-nya berapa aja berarti? Yuk, kita tulis. Range-nya atau hasilnya itu kan yang ada di himpunan B ya. Berarti 1, 4, dan 9. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Oke. Sekarang himpunan pasangan berurutan. Yang pertama tadi dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius atau koordinat kartesius. Sekarang yang ketiga itu adalah himpunan pasangan berurutan. Ini nggak pakai gambar, nak. Jadi kita hanya mengurutkan. Contoh, himpunan A itu adalah 1, 2, 3 sampai 25 dan B 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kemudian kita diminta untuk menyatakan relasi itu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungannya apa? Hubungannya adalah kuadrat dari yang pertama itu. Yang kedua, 2 kali dari. Nah, berarti seperti ini. Oh, yang C masih ada 1 kurangnya dari. Oke. Ya. Ya. Yang pertama tadi apa ya? Bentar. Kuadrat dari. Oke. Yang pertama kuadrat dari. Oh, berarti gini, nak. 1 kuadrat dari 1. Betul ya? 4 itu kuadrat dari 2. Karena 2 kuadrat 4. Oke. 9 kuadrat dari 3. Karena 3 kuadrat 9. Gitu. 16 itu kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau nggak salah tadi yang kedua adalah 2 kali dari. Oh, 2 kali dari. Oke. 2 kali dari, berarti 2 itu 2 kalinya 1. 4 2 kalinya 2. 6 2 kalinya 3. 8 2 kalinya 4. 10 2 kalinya 5, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi intinya antum habiskan himpunan A tadi 1 sampai 25 kalau nggak salah ya. Yang 1 sampai 25, yang B 1 sampai 10. Oke. Ini yang A, yang di depan ini anggota A, yang B-nya yang di belakang. Sekarang yang C adalah 1 lebihnya dari. 1 kurangnya dari, maaf. Hubungannya 1 kurangnya dari yang B. Berarti 1 kurangnya dari 2, 2 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, 4 itu 1 kurangnya dari 5, dan seterusnya. Ya, oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 38. Alfa 37, Bima ukuran sepatu nomor 40. Sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 39. Gambarlah diagram panah menghubungkan semua nama anak di kelas dengan semua ukuran sepatunya. Kayak gitu, ya. Kemudian jadi kita diminta untuk menyatakan relasi itu dengan diagram panah. Yang kedua dengan koordinat kartesius. Yang C pasangan berurutan. Jadi ketiga-tiganya, nah. Oke. Baiklah, tadi Dina itu mempunyai ukuran sepatu yang Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 38. Dina dan Sita 38. Sorry. Dina
38, Sita juga 38, kayak gitu ya. Kemudian Alfa 37. Alfa 37, berarti di sini ya. Kemudian Bima 40. Bima 40. Nah, seperti itu caranya mengerjakan ya. Kemudian Rudi dan Doni 39. Rudi dan Doni 39. Nah, kayak gini caranya. Set. Set. Nah, gitu cara mengerjakannya. Enak ya. Tapi sebenarnya untuk pakai penggaris yang bagus gitu karena usahain garis cepat aja. Pakai ini. Nah, kemudian untuk kartesius dan pasangan berurutannya nanti buat antum latihan sendiri ya, Nak ya. Nah, kurang lebih nanti cara mengerjakannya kayak gini. Ini yang diagram panah. Ya, kayak gitu. Untuk diagram kartesius dan pasangan berurutan nanti coba antum kerjakan sendiri. Kemudian ini, soal latihan nomor 2. Faktor dari. Perhatikan diagram panah di samping, lengkapi diagram panah tersebut. Nah, di sini kita sudah disajikan dua himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita diminta untuk menentukan anak panahnya dengan relasinya adalah faktor dari. Oke, yuk kita cari. 2, faktornya dari berapa? 4. Ya. Kemudian 3 itu faktornya dari berapa? Ya 3 itu sendiri. Dan 4 itu faktornya dari berapa? Dari 4. Nah, caranya kayak gitu, Nak. Ya. Oke. Next. Relasi dari himpunan ini nomor 3 ya. Relasi dari himpunan C ke himpunan D disajikan dalam bentuk diagram panah di bawah ini. Buatlah 3 contoh relasi yang lain. Nah, buatlah 3 contoh relasi yang lain. Jadi, di sini ini adalah tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, yuk. Jadi domainnya berapa aja? Domainnya adalah berapa aja? Domainnya, tak tulis di sini aja ya. 3, 5. Kodomainnya berapa? Kodomainnya 4, 5, dan 8. Range-nya berapa, Nak? Range-nya? Hasilnya. Karena yang di daerah kawan ini atau di daerah kodomain semuanya ada pasangannya, berarti yaitu range-nya sama dengan kodomainnya. 4, 5, dan 8. Nah, kayak gitu. Cuman antum nanti mengerjakannya yang rapi ya, Nak ya, karena ini Ustazah terbatas ya, terbatas dalam menulis, jadi Ustazah tulisnya di sini aja. Relasi apakah yang sesuai dengan diagram tersebut? Ayo. Apa? Relasi apa? 3 itu 4, 5, dan 8. 5 itu ke arah 5 dan ke arah 8. Apa ya kira-kira relasinya ya? Relasi apakah yang sesuai dengan diagram sisi tersebut? Ayo, relasi apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi ini bisa dikatakan 3 itu kurang dari ya. Kurang dari bisa. Jadi, oh di sini mungkin ada angka 6 kali ya, Nak ya. Nah, di sini ada. Oh, ini kurang pas sih. Harusnya di sini. 3 itu di angka 5 ini. Kemudian 5-nya di angka 6 dan kayak gitu. Jadi, ini relasi apakah yang sesuai itu adalah relasinya kurang dari. Oke, kayak gitu. Enak ya. Oke, next. Sekarang ke nomor 4. Nyatakan relasi dalam diagram kartesius berikut menjadi himpunan pasangan berurutan. Nah, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, jadi ini untuk relasinya itu kita buat dulu pasangan berurutannya enak ya. Oke, pasangan berurutannya itu di sini aja ya, Nak ya.
berapa ini? 1,2. Kemudian berapa ini? 3,1. Waalaikumsalam. Kemudian 3,1. Ya, tadi kelompatan ini 2,3. Kemudian ya sudah, ini 4,4. Ya, oke. Kemudian di sini 5,2. Nah, itu. Ya. Kemudian tentukan domain dari ini. Domainnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kodomainnya berarti 1, 2, 3, 4. Untuk range-nya itu berarti kan daerah hasilnya ya, Nak ya. Daerah hasil itu antum bisa melihat dari sini. Yang belakang ini, ya. 2, 1, 3, 4. Oh, sama berarti. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi yang masuk di daerah kodomain itu semuanya masuk di range karena di sini ada semua 2, 1, 3, 4 dan 2. Nah, relasi apakah yang sesuai dengan diagram tersebut? 1 dan 2, 3 dan 1, 2 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 2. Apa ya? Nah, itu buat latihan antum. Nah, jadi ini relasinya apa coba? Nanti ditebak dulu ya. Oke, karena waktu terbatas. Kita ke nomor 5. Diketahui A, himpunan anggota A 345, B 246 dan 8. Relasi dari himpunan A ke B adalah kurang dari. Nah, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dalam diagram panah. Oke. Kita tulis dulu 3, 4, dan 5. Nah, maaf ini bukan ukuran sepatu ya, Nak ya, salah. Kemudian yang di sini ini adalah anggota himpunan A. Yang di sini anggota himpunan B. Kemudian relasi dari untuk himpunan B adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini dikasih titik. Nah, kayak gitu. Kemudian kita pasangkan. Di sini relasinya adalah kurang dari. Nah, kayak gitu. Jangan lupa ditulis ya. Relasinya kurang dari. Jadi himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Kita lihat 3 itu kurang dari berapa? 4, 6, dan 8. Oke, kemudian kalau 4 kurangnya dari 6 dan 8. Kemudian 5 itu kurangnya dari 6 dan 8. Kayak gitu. Nah. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutannya gampang. Yuk tulis 3 dan 4. Kemudian 3 dan 6. Kemudian 3 dan 8. Gitu. Kemudian 4 dan 6. 4 dan 8. Kemudian yang terakhir 5 dan 6. Dan 5 dan 8. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu Nak cara mengerjakannya. Nanti silahkan dicatat, kemudian dikerjakan. Tugasnya nanti tak sampaikan di Google Classroom. Seperti itu mungkin dari Usdeni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.